di sini aku udah bareng sama Kak Nabila Rahma Putri, mahasiswi angkatan 2021 program studi akuntansi perpajakan. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing nih sama Kak Nabila Rahma Putri tentang pengalaman MSIB batch 5 ya Kak ya. Dan Kak Nabila Rahma Putri ini juga lolos MSIB batch 7 gitu. Boleh Kak, mau salam-salam dulu nggak ke teman-teman atau say hi dulu? Halo semuanya, aku Nabila Rahma Putri, aku alumni batch 5 kebetulan aku magang di PT Petrokimia Gresik. Oke, mungkin bisa kita mulai aja kali ya Kak, tanya-tanya seputar MSIB ini. Mungkin pertanyaan pertama aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Nabila ini tertarik banget buat ikut MSIB? Kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Oke, kebetulan agak lucu ya kemarin ceritanya pengen join MSIB itu. Awalnya aku sama sekali nggak tahu menahu mengenai MSIB itu. Terus kebetulan teman-teman aku pada join, terus aku tanya lah seputar MSIB itu apa gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman aku Aisyah yang bantu di pemberkasannya kemarin, karena kan aku sama sekali buta lah masalah MSIB itu. Nah, itu tuh awalnya pengen buat coba-coba aja, pengen tahu proses dari perusahaan-perusahaan tuh beda-beda kan kalau MSIB. Nah, pengen tahu proses dari rekrutmennya, jadi kayak psikotesnya, terus wawancara HR-nya, wawancara usernya, pengen mempelajari hal-hal kayak gitu. Itu sih awal mula pengen join MSIB itu. Nah, sebelum kakak MSIB ini pasti kan kakak punya pengalaman organisasi dulu karena buat CV kakak sendiri gitu. Nah, kakak nih boleh cerita nggak sebelum MSIB ini kakak ikut apa aja sih di kampus? Oh iya, kebetulan aku ikut himpunan mahasiswa akuntansi perpajakan juga. Di tahun 2022 dan 2023 aku jadi bendahara. Terus aku ikut BEM SP juga, jadi sekretaris bendahara juga di bidang riskel. Terus sama satu UKM pecinta alam. Keren banget ya Kak, berarti antara akademik dan non-akademiknya Alhamdulillah. Oke. Mungkin selanjutnya pertanyaannya, tantangan terbesar apa sih Kak pas kakak ikut MSIB nih? Nah, tantangan terbesar tuh sebenarnya pas aku di mitraku di Petrokimia tuh jadi pengelompokan data masalah faktur pajak, surat setoran pajak, dan bukti potongnya itu masih manual. Nah, posisinya di situ aku masuk, terus Petro tuh baru launching web baru namanya Petrotex. Nah, itu tuh web untuk si customer buat ngunduh SSP maupun bukti potongnya di situ gitu. Nah, itu tuh kan baru kan, jadi aku harus mengelompokkan data-data itu tuh berdasarkan NPWP customer. Nah, di situ tuh prosesnya masih manual. Nah, itu cukup memakan waktu berhari-hari ya, sedangkan filenya jumlahnya cukup lumayan banyak, sekitar 20 ribuan file gitu dalam 1 bulan itu. Nah, di situ akhirnya aku bikin aplikasi sederhana dari basisnya Python untuk pengelompokan data secara cepat. Jadi itu bisa memotong waktu tuh setelah aku upload CSV-nya gitu tuh, itu bisa memotong waktu sekitar cuma 15 menitan gitu dari yang awalnya berhari-hari gitu. Oke, berarti kakak apply-nya di bagian teksnya ya? Nah, iya, kebetulan aku di divisi aku accounting intern, cuma aku di bagian pajaknya. Oh gitu, oke. Nah, terus pengalaman kakak ngejalanin proyek atau magang ini yang terkait sama MSIB ini, peran kakak gimana nih di dalam proyek itu? Nah, itu tadi. Jadi kayak aku membuat suatu aplikasi yang kebetulan bahkan sampai sekarang pun aplikasi itu alhamdulillah dipakai. Jadi kemarin aku sempat tanya-tanya sama karyawannya kan, kayak masih dipakai nggak Pak gitu. Terus masih gitu. Jadi berarti baru pas kakak ya? Iya benar. Alhamdulillahnya membuat inovasi kan. Nah, kebetulan di Petro itu juga ada kita harus bikin inovasi di akhir magang. Jadi inovasi tadi itu aku buat laporan magangku buat di sidang di Petro juga. Berarti kakak ini membuat insight baru di Petra ya. Oke, selanjutnya
Apa saja nih aktivitas sosial atau pengembangan diri kakak selama ngikutin MSIB ini? Nah, kebetulan di Petro tuh agak lumayan strict masalah penilaian. Jadi aku tuh di sana ada UTS, ada UASnya juga. Jadi kalau misalnya mungkin mitra-mitra lain nggak ada UTS UAS, kebetulan di Petro tuh ada UTS UAS. Terus kalau kayak pengembangan soft skill, hard skill tuh banyak sih. Di Petro ada webinar, terus aku disuruh ikut kayak kepanitiaan yang melibatkan customer-customernya Petro, terus disuruh ikut jadi supporter Proliganya Petro juga. Agak random ya. Berarti banyak ya kegiatannya di sana. Banyak banget sih. Selanjutnya pengalaman kinerja atau kerja tim nih selama kakak MSIB itu gimana nih kak? Dengan pihak-pihak eksternal misalkan gimana tuh kak? Nah, kebetulan tuh aku agak lumayan takut sih masalah itu di awal. Jadi karena kan kita kan bawa alma mater Undip kan, jadi kayak apalagi di sana mahasiswanya banyaknya mahasiswa Jawa Timur, UNER, ITS. Nah, aku tuh satu-satunya mahasiswa dari Undip kebetulan. Nah, agak lumayan khawatir karena ada alumni Undip juga di sana. Jadi mentorku sendiri tuh alumni Undip. Jadi kerja sama timnya itu agak takut ya awal-awal. Cuma alhamdulillahnya karena kita sama-sama Undip, jadi ngalir aja gitu. Itu sih kolaborasinya. Karena kakak di Jawa Timur ya, jadinya mungkin agak jarang ya mahasiswa yang dari Jawa Tengah. Betul. Oke. Nah selanjutnya nih, manfaat apa sih yang kakak rasain nih setelah ikut MSIB, atau mungkin yang kakak rasain dibanding sama metode belajar konvensional yang seperti biasa apa? Nah, MSIB itu kan disediakan pemerintah untuk mahasiswa di Indonesia untuk bisa magang gitu kan, difasilitasi lagi dibayar gitu. Nah, yang benar-benar aku rasain tuh aku bisa menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis yang ada di kuliah kemarin, semester-semester kemarin itu buat kita dapat pengalaman praktis yang langsung di dunia kerja gitu. Jadi kita develop diri untuk selama di sana, terus kayak pengalaman-pengalaman ketemu kayak apa sih petinggi-petingginya yang di sana, itu juga cukup menarik sih. Jadi ya emang harus banget ya kak, magang tuh emang diperlukan banget sih. Harus sih, apalagi kita kan terapan ya, vokasi ya. Betul. Nah, pengalaman atau pelajaran yang paling berharga buat kakak setelah ngikutin MSIB itu apa? Pengalaman berharga, dapat ini sih, dapat kayak apa sih? Apa kak? Pengalaman baru. Iya, ketemu teman-teman kan dari universitas lain, terus kayak jadinya tuh cukup membawa nama baik Undip di Petro tuh cukup baik lah, karena aku bantu kinerjanya, proses dari Petronya gitu. Terus kebetulan mentorku orang Undip, jadi itu pengalaman berharga sih, kayak aku langsung di mentorin sama alumninya gitu, alumni kampus kan. Siapa tuh kalau Pak Rizwan, jadi Pak Rizwan di Petro. Oke, selanjutnya rencana kakak setelah menyelesaikan program MSB ini apa nih? Dan kakak gimana nih manfaatin pengalaman tersebut buat karir kakak selanjutnya? Oke, manfaatin buat karir selanjutnya, kan kebetulan aku mau MSIB batch 7 kan. Nah, pasti sebenarnya aku pengen nanti skripsianku langsung di UT tadi, jadi sekalian gitu. Nah, manfaatinnya ya aku pengen banyak belajar masalah accounting dan tax lagi di perusahaan yang lebih besar lagi. Terus ya pengennya semoga bisa lanjut jadi karyawan, karena jujur banyak banget sih kemarin teman-temanku yang di Petro tuh yang udah semester 7 tuh pada lanjut akhirnya jadi karyawan gitu. Cuma yang karyawan masih yang kontrak gitu. Oke, jadi FYI Kak Nabila ini lolos juga MSIB batch 7 di mana Kak? Di United Tractor. United Tractor. Di accounting juga.
Financial Accounting and Tax. Oke, keren banget ya guys. Jadi karena bilangnya udah 2 kali lolos MSIB. Oke, selanjutnya ada persiapan khusus nggak nih Kak sebelum bergabung MSIB itu apa nih? Nah, persiapannya kalau di batch 5 kemarin kan mungkin aku bisa dibilang kurang maksimal lah ya. Karena kan itu tadi pengen coba-coba. Cuma yang di batch 7 ini karena emang aku pengen banget magang di batch 7. Jadi persiapanku ya aku screening CV ku dulu. Jadi screening CV karena CV itu langkah pertama buat kalian bisa di email oleh perusahaan buat lanjut ke tahap-tahap selanjutnya kayak psikotes dan wawancara tuh CV paling penting sih. Nah, terus belajar banyak soal psikotes agak lumayan ribet karena kemarin aku KKN sih. Jadi apalagi di desaku nggak ada sinyal, jadi aku agak pontang-panting. Aku KKN-nya di Pekalongan, yang pucuk gitu loh, jadi kayak nggak ada sinyal kan. Terus wawancara itu harus kayak beli voucher wifi gitu, terus harus ke rumahnya kepala dusunnya gitu. Cukup menantang sih, tapi alhamdulillahnya ternyata keterima juga. Oke, keren banget ya alhamdulillah. Nah, tips and triknya dong buat para mahasiswa-mahasiswi AP yang mau daftar MSB apa nih Kak kira-kira tips and triknya? Mungkin kalau sebelum daftar MSIB banyakin pengalaman magang 1-2 bulan tuh oke banget, pasti ditanyain. Kebanyakan sih aku ditanyain. Sama pengalaman organisasi aku juga ditanyain sih. Kebetulan aku kan seliner gitu, aku kemarin bendahara juga kan. Jadi kebetulan ditanyain masalah pengalaman organisasi itu sih. Paling siapin pengembangan diri, siapin hal-hal yang bisa kalian tulis di CV, sertifikasi itu sangat berpengaruh. Nah, berarti sebelumnya Kakak udah pernah magang mandiri juga ya Kak? Aku magang mandiri tuh kemarin di sekretariat daerahnya Semarang. Sama kebetulan aku kemarin ya pas sebelum kuliah tuh aku sempet kayak ikut temennya papaku kerja gitu. Nah kebetulan itu aku di pajak. Jadi pas aku di Petro kemarin tuh hal yang ditanyain tuh seputar kerjaanku yang sebelum aku kuliah. Jadi pas nunggu kuliah tuh kan kayak lama kan, berbulan-bulan kita libur kan. Nah itu aku sempet ikut kerja di temannya papaku gitu, jadi kayak bagian teksnya gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, tapi semoga bisa membantu teman-teman yang mau daftar MSIB juga nih. Saran apa nih Kak? Saran maksudnya selain pengalaman organisasi sama tadi pemberkasan dan segala macam, saran apa lagi nih Kak yang perlu dikembangin buat mahasiswa-mahasiswi buat ikut MSIB? Oke. Mungkin latih diri kalian untuk public speakingnya yang baik, karena belajar interview juga di TikTok banyak platform-platform yang menyediakan cara atau kayak tips and trick wawancara dan lain-lain. Karena pas wawancara pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang seliner dan bisa yang nggak seliner tuh bisa gitu ditanyain. Jadi perbanyak latihan-latihan wawancara, public speakingnya biar pede gitu di pas wawancara. Mungkin pertanyaan yang apa ya, mungkin Kakak udah pernah nih pelajarin buat interview MSB waktu itu, tapi kayak Kakak nggak nyangka nih tiba-tiba kok ada pertanyaan ini. Ada nggak Kak kayak gitu? Atau pertanyaan aneh gitu menurut Kakak yang unpredictable gitu? Jujur ditanya kenapa mau masuk jurusan akuntansi itu agak ini sih menurutku, kayak agak speechless aja aku ditanyain itu. Terus sama masalah pengetahuan dasar akuntansi itu kayak wow, ternyata ditanyain juga. Tapi nggak sampai kayak ngitung-ngitung enggak kan? Kayak paling menurut kalian jurnalnya ini masuk yang mana, terus activity based counting misalnya akuntansi biaya itu apa, yang sebenarnya basic yang kalian tulis di CV sih. Itu sih ditanyain. Tapi waktu itu Kakak interviewnya offline atau online? Kebetulan kayaknya kalau MSIB tuh semua online. Iya.
Tapi ada yang pakai English juga nggak sih Kak? Setahu aku tuh interview. Ada. Cuma aku belum pernah kedapetan yang interview English sih. Aku pernah tahu Toyota tuh pakai English. Oke, nah menurut kakak dari seleksi yang MSIB 5 sama MSIB 7 nih lebih susah mana nih kakak dapetinnya? Atau sama aja? Kayaknya menurutku sama sih. Kalau psikotesnya aku lebih susah yang Petro. Cuma wawancaranya lebih berbobot yang UT. Emang kalau psikotes berapa soal sih Kak rata-rata? Beda-beda lagi tiap mitra. Kalau Petro kemarin berapa ya? 200-300 soal. Nah, terus yang ada lagi beda PT tuh aku sampai 4 jam psikotes. Wow, kalian harus menyiapkan diri dan mental kalau mau daftar MSB, bener sih. Oke, kata-kata terakhir mungkin Kak, semangat atau pesan-pesan buat teman-teman yang mau daftar MSIB. Semangat buat kalian yang pengen daftar MSIB. Terus asah diri kalian buat bisa mengambil manfaat dari MSIB nanti. Terus aku doain juga buat adik-adik tingkatku di akuntansi perpajakan, kalian semoga banyak yang lolos di MSIB di tahun-tahun depan. Amin. Udah sih, lancar aja sih. Oke, thank you so much Kak Nabila. Keren banget. Oke, mungkin sekarang aku mau kasih sertifikat nih buat Kak Nabila karena udah mau jadi guest star di ruang bincang hari ini. Oke. Terima kasih Kak Panitia. Oke, mungkin ini ada sertifikat buat Kak Nabila. Cepat-cepat dikit apa enggak? Nggak mungkin. Oke, thank you Kak Nabila. Terima kasih. Dadah kali ya. Dadah semuanya. Makasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi.